Halo, assalamualaikum. Saya datang paket dari Cina sana. Ini dari ZBlaze. Ya, ini adalah smartwatch terbaru mereka, yaitu ZBlaze GTS. Saya hampir nyebut Amazfit barusan. Ya, GTS ini memang tipenya Amazfit juga ya. Dan ini mirip, sama-sama square. S itu buat square biasanya. Dan saya dapat dua warna. Plus ZBlaze kasih semua warna strapnya ya. Jadi kita bisa lihat strapnya. Ada yang abu, ada yang biru, dan ada yang ini kayak magenta gitu ya. Nah, kalau yang ini warna apa? Warna hitam. Dari stikernya kita bisa lihat, oh, dua warna hitam. Saya kan minta dikirim dua warna, bukan dua smartwatch yang sama persis warnanya. Tapi ya udah, kita buka aja dulu. Yang jelas di bagian belakang dari kardusnya kita bisa lihat namanya, Smart Fitness Watch model GTS. Kemudian apa lagi ya? Nggak ada lagi apa-apa. Cuma tulisan GTS, ZBlaze. Oh iya, ini nama aplikasinya David. Di Google Play Store ada. ZBlaze lagi di bawah, dan sisi depan penampakan dari smartwatch-nya. Yuk, kita unbox ya. Ini smartwatch-nya warna hitam, tapi yang beda itu di strap-nya. Strap-nya kita akan lihat warna apa yang ini. Ya, warna hitam juga. Jadi hitam kelam semuanya di dalam box-nya kecuali buku manualnya. Yuk, kita fokus dengan smartwatch-nya sekarang. Ini dia penampakan dari modulnya. Bagian belakangnya sih plastik dengan 2 pin magnetic charging seperti itu, dan heart rate sensornya kecil banget ya. Kemudian di sini tulisannya waterproof design, Smart Fitness Watch made in China, udah itu aja. Sisi kanan ada tombol fisik warnanya chrome. Kemudian ini tempat talinya membuatnya harusnya gampang banget buat ganti-ganti tali ya, karena ya kayak gitu menonjol. Kemudian di sini ini apa ini? Ini maksudnya loudspeaker. Nanti kita baca di buku manual ya. Tapi yang jelas di situ ada sebuah lubang. Jangan-jangan loudspeaker. Di sini ada lubang lagi. Jangan-jangan ini mikrofon. Tapi nanti kita cek aja di buku manual. Please read the user manual carefully before using the smartwatch. Tuh, pesannya seperti itu. Dan kita akan buka plastik pelindung sisi depannya. Ya, oke. Udah kelihatan ya. Layarnya nggak penuh banget sampai bawah karena ada logo ZBlaze di situ. Yang atas lebih tipis bezelnya. Jadi kalau kamu beli, pertama dapat strap sesuai warna yang kamu pilih, kemudian juga dapat ini ya, pin magnetic charging. Nggak magnetik juga, ini dicapit kayak gini, jadi biar lebih solid, nggak mengandalkan magnet ya. Jadi waktu dicas seperti ini, kembali seperti ini. Dan untuk video unboxing kali ini saya akan pilih yang warna abu saja strapnya. Ya, strapnya ini oke, feelsnya cukup ini ya, cukup kerasa sophisticated. Dan ini lembut sekali dan lentur juga. Ini warna abu, dan kamu bisa lihat di situ pengait strapnya. Ini mudah banget buat dipasang, tinggal tarik kayak gitu, lalu masukkan. Saya akan tunjukkan caranya, pemirsa. Biasanya yang pendek itu di atas kan ya. Oke, yang ada kaitnya di atas. Lalu nih, kayak gini. Kita tinggal tarik besi yang ini. Strap. Berhasil. Ya, selanjutnya ada yang sebelah sini. Kita colokkan dulu yang jauh dari penggesernya. Habis itu tarik penggesernya. Snap, dan sudah berhasil pakai. Kita akan nyalakan. Oke, agak keras ya tombol ininya. Dan langsung menyala, langsung muncul layarnya seperti itu. Berwarna ya layarnya ya. Sebentar, saya akan cek dulu harganya di Banggood berapa. Ya, ini dia harganya di Banggood, Rp448.000. Masih pre-order ternyata. Dan berapa ini harga shipping? Oh, shippingnya Rp80.000. Jadi total 448 ditambah 80.000 sekitar 530 ribuan lah ya. Seperti ini penampakan dari smartwatch-nya. Ini agak keras sih, tetap si tombol fisiknya ini. Kalau dari home screen ditekan dia buat matiin layar ya. Dan dari home screen kalau kita swipe dari atas ke bawah, maka yang terjadi adalah muncul toggle seperti ini ya, seperti di smartwatch kebanyakan dan mirip dengan smartphone jadinya. Oh, ini bisa diatur brightness-nya berapa level ya? 1, 2, 3, 4, 5 level ya screen brightness-nya. Kemudian ada apa ini? When on
silent mode and reduce brightness. Oh, ini theater mode. Jadi kalau dipakai di bioskop, silahkan pakai yang ini. Dan getar doang. Oh, bisa dimatiin getarnya. Kemudian ini setting. Dan terakhir adalah menu weather ya. Nah, weather ini baru muncul kalau sudah di-pair dengan aplikasi David di smartphone-nya. Nah, sambil saya bahas, berarti kita download aja dulu David-nya ya. David dari Krepa 9,7 MB. Sebetulnya paling aman kalau mau coba-coba smartwatch itu di Android 11 ya. Dia bisa kasih permission-nya this time only. Jadi nggak terus-terusnya dikasih permission. Oke, kita akan lihat kalau di swipe dari bawah ke atas notifikasi ya. Ini udah ini banget, lumrah banget. Jadinya UX-nya bagus. Kiri ke kanan menu lengkap berupa grid. Kalau kanan ke kiri adalah activity information. Jadi stepnya udah berapa. Lalu ada pengukur waktu tidur dan juga heart rate. Heart rate-nya udah ada angkanya aja, 68. Exercise juga bisa dimulai dari sini. Bisa pilih exercise-nya ada 8 macam ya. Jalan, lari, sepeda, skipping, badminton, basket. Ini apa ya? Yang ketujuh ini bola sepak kayaknya. Kemudian berlari. Kita pilih satu, maka dia 3, 2, 1 muncul. Badminton, kalau bisa pilih play atau pause. Karena terlalu sedikit, maka dia tidak menyimpan datanya. Phone, turn on. Oke, ada menu phone, tadi belum tahu buat apa. Nanti kita cari apakah itu find phone atau apa. Kemudian ada blood pressure, oksigen dalam darah, dan weather. Kemudian shutter kamera juga, musik player juga. Udah mentok. Jadi banyak banget fungsinya ya. Tapi ini belum di-pair, jadinya belum bisa. Fungsinya belum bisa kita tes. Sekarang saya mau lihat dulu menu lengkap di sebelah sini. Ada barbel. Ada apa ini? Oh, ini pengukur waktu tidur tadi. Back-nya bisa di-swipe dari kiri ke kanan ya. Kemudian ada heart rate. Bola basket, exercise. Kalau barbel ini apa? Oh, by default sebetulnya menunya itu udah ada di kanan tadi semua ya. Geser-geser terus. Ini sama aja kayak di sini. Ini yang phone tadi. Ini blood pressure, tuh kan. Ini blood oxygen. Sama persis dengan yang tadi. Kemudian weather dan notification. Oh, beda ya. Nggak ada musik remote player sama kamera shutter. Oh, di sini ada nih, baru kamera shutternya di situ dan musik remote playernya di situ. Setting, reset, power off, about, dan app QR code. Udah itu doang. Oh, ada ke atas banyak banget stopwatch. Tambahannya ya, ada stopwatch, ada alarm juga. Alarmnya jam 00 semua. Tapi bisa dinyalakan matikannya dari sini ya. Sepertinya pengaturan alarmnya harus dari smartphone, tapi untuk togglesnya bisa dari sini. Countdown timer ada, brightness juga ada, phone on, phone off. Oh, ini koneksi ke telepon apa gimana ya? Nanti kita pairing dulu lah. Check on. Kemudian theater mode. Terakhir reset power dan about. Oke, berarti ini sudah bisa putar pergelangan tangan untuk menyalakan layar ya. Kita coba matikan dan kita pakai di pergelangan tangan saya. Seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya. Dan kita akan putar. Ya, menyala ya. Sekarang kita akan tekan dan tahan. Apakah ada watch face lain? Oke, ada. 925, 1. Yang ini yang analog, 2. Yang ini yang digital agak kekinian, 3. Yang ini digital dan ada fotonya, 4. Biasanya sih yang ini bisa diganti ya. Nanti di aplikasinya, tapi kita coba aja dulu. Saya pakai yang ini dulu untuk saat ini. Lalu, kita akan pairing ke smartphone. Harusnya udah keinstall. Ya, Davidnya udah keinstall. Dia akan minta data dulu ya. Bentar ya. You have not linked a device. Add a device dari situ. Dia minta nyalain Bluetooth. Dan minta location dinyalakan. Menunggu device yang muncul. Oh, langsung muncul. GTS. Oke. Connecting. Dan langsung connect. Ini yang saya kurang suka dari smartwatch asal Cina kebanyakan, kecuali Hilo mungkin ya, yang rada murah, tapi tetap buat pairing dia perlu konfirmasi di smartwatch-nya. Nah, sekarang kita lihat watch face-nya
More watch face. Betul kan? Ada banyak banget watch face-nya di aplikasinya David. Saya mau tambahkan yang mana ya? Banyak banget soalnya. Dan bagus-bagus. Melimpah, melimpah, melimpah. Oke, kita pakai yang ini aja dulu lah. Download. Downloadnya lumayan makan waktu. Ya, langsung ya terinstall di smartwatch-nya. Jadi beneran makan waktunya karena ada proses transfer ke smartwatch-nya juga dari smartphone. Dan kalau diganti smartphone, nambah. Jadi nambah ya watch face-nya ya. Jadi nggak mengganti yang sudah ada, tapi malah menambah. Dan yang keempat ini bisa diedit buat ganti gambarnya ya kalau kamu mau. Kemudian posisi jamnya bisa diganti juga. Above time, heart rate, done. Bisa ditambah juga info di atas jam dan di bawah jam. Bisa tanggal, heart rate, dan lain-lain. Sleep, steps, bisa juga ya. Dan warna dari teksnya bisa diganti juga kalau kamu mau. Save. Watch face-nya banyak. Berarti ya bagus ya. Ada yang analog seperti ini juga. Ada yang banyak yang digital juga. Dan yang full sama informasi lain-lain juga banyak ya. Saya ada tertarik dengan yang ini karena penuh aja gitu di layar sama warna-warni. Jadi nambah maksimal 5 ya. Yang kelima itu selalu gonta-ganti sesuai yang kita pilih dari sini. Jadi nggak sampai 6 gitu, nggak. Ini dia penampakannya. Layarnya cukup bagus ya warnanya ya. Kita akan lihat fungsi selanjutnya, notification. Seperti biasa, dia akan minta banyak banget permission ya. Kontak yang pertama. Nih kalau message juga nanti dia minta permission ke message. Saya masih akan tolak. Dan dia minta akses ke notification ya. Kalau misalkan kamu mau teruskan notifikasi ke smartwatch kamu. Saya tolak aja dulu. Saya pengen lihat aja nama aplikasinya. Apa saja yang bisa dimunculkan notifikasinya di smartwatch-nya. Telepon, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat, dan others. Others-nya ini bulk. Jadi nggak bisa pilih satu-satu aplikasi, tapi langsung muncul semua notif. Dan ini pasti sangat mengganggu di smartwatch-nya kalau misalkan kamu banyak buka aplikasi yang munculin notif ya. Kemudian alarm. Nah, alarm ini bener nih, bisa diganti jamnya dari sini, dari smartphone. Nanti kita lihat di sini apakah sudah berubah alarmnya. Alarm ya sudah berubah ya, jam 5 ngikutin di aplikasi tadi. Dan ini masih bisa ditoggle dari smartwatch-nya. Bagus. Cuma kalau misalkan lebih bagus lagi kalau bisa pilih jam berapa dari smartwatch langsung ya. Karena kan UX-nya nggak terlalu susah, UI-nya kalau cuma pilih angka-angka aja kan nggak input teks ya. Selanjutnya ada shutter. Dia langsung muncul logo seperti itu, shutternya. Dan saya pengen tahu ketika shutter ini digoyang apa ditekan? Ditekan dan langsung muncul countdown timer 3 detik. Sekarang saya pengen coba dari smartwatch-nya. Kalau misalkan masuk ke shutter kamera dari sini. Langsung muncul aplikasi kameranya. 3, 2, 1, ambil. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak lagi buka aplikasi David? Muncul notif. Gitu dia cara kerjanya. Find device. Getar-getar doang. Tetap di menu yang sama yang terakhir dibuka di smartwatch-nya. Time format bisa diubah 12 atau 24 jam. Unit sistemnya ada. Do not disturb bisa di-set jam berapa. Reminder to move, ini sedentary reminder juga bisa di-set jam berapa aktifnya. Kemudian continuous heart rate detection juga bisa di-on kan. Jadi bisa ngukur terus heart rate kamu. Walaupun ini kalau saya lihat sensor heart rate-nya kecil banget dan dia fiturnya terlalu lengkap ya buat sensor sekecil itu. Jadi bisa heart rate, blood oxygen, dan blood pressure. Saya sih rada ragu. Kemudian language, nah ini banyak bahasanya tapi belum ada bahasa Indonesia di David ini. Quick view.
Oh, quick view ini apa? Kalau quick view-nya dimatiin, ininya nggak bisa nyala. Kalau diputar layar pergelangan tangannya ya, layarnya nggak nyala. Ring auto reminder juga ada. Weather, nah ini weather bisa pilih kota. Kita pilih Cimahi, ada nggak? Ih, barusan ada loh, Cimahi Tengah. Ada Cimahi. Mantap. Kita bisa lihat weathernya di situ berarti ya. 20 derajat Celcius dibilangnya saat ini. Kemudian physiological cycle reminder. Menstrual. Oke, buat cewek ini bisa nih. David ini aplikasinya. Jadi reminder kalau buat mens ya. Selanjutnya, apakah ada sistem upgrade? Tidak ada. Others udah, shutter udah. Profile udah berarti ya. Sekarang saya akan buka Spotify. Lalu kita play. Pelanin aja ya volumenya ya, biar nggak kena copyright. Sekarang kita pindahkan ke menu music. Nih, saya tekan next. Pindah ya. Tekan previous, pindah. Play pause, pindah juga. Simple banget cara pakai music remote shutternya karena ini full touchscreen. Dan inilah dia ZBlast GTS atau ZBlast GTS. Harganya 448.000 dengan ongkir jadi 530 ribuan sampai di Indonesia. Overall saya suka dengan strapnya. Banyak pilihan warna ya. Ini overall ada 4 pilihan warna. Abu, hitam, biru muda, dan magenta. Layarnya berwarna. Kotak seperti ini. Ada juga yang nggak suka layar kotak, ada ya. Bebas itulah, masing-masing gimana, terserah pemirsa suka atau enggak layar kotak. Tapi yang jelas ini layarnya berwarna, cukup bagus, warnanya cukup vivid, walaupun kayaknya di luar ruangan nggak tahu nih. Tapi brightness-nya ini memang paling minim ya. Kalau misalkan di fullnya digeser gitu, harusnya di luar ruangan masih bisa kelihatan. Dan watch face-nya ini melimpah banget. Yang saya ragukan sih ininya aja, heart rate sensornya kecil banget, tapi dia fiturnya lengkap banget. Jadinya mungkin itu kamu pakai buat indikator saja ya. Kalau misalkan tiba-tiba tinggi dari yang biasanya rendah atau biasanya normal, langsung kamu cari pertolongan medis terdekat ya. Kemudian kalau build quality, ini plastiki semua, sisi depannya kaca. Kita coba pairing Bluetooth-nya. GTS A. Kita coba pairing request-nya sampai berhasil. Oke, connected for calls and audio. Nah, sekarang kita coba. Oh, ternyata harus di pairing Bluetooth di luar aplikasi David ya. Kalau misalkan mau bisa telepon, recent call dan dial pad. Jadi ini bisa nelpon juga. 888 telepon. By default dia pakai SIM card pertama ya. Dia nggak ada pilihan. Oke, jadi ini ada loudspeaker-nya, betul. Dan ini ada mikrofonnya nih di sisi bawah tadi ya, yang rada ketutup sama strap-nya memang di sini ada mikrofon. Jadi fitur tambahannya adalah dia bisa telepon, termasuk ada history teleponnya ya. Bisa kamu mulai teleponnya dari smartwatch ini dan juga bisa terima telepon harusnya karena dia punya mikrofon dan loudspeaker. Dan ini koneksinya dengan Bluetooth. Pastikan kamu pairing di luar aplikasi David biar fungsi telepon ini bisa berjalan. Oke, mantap berarti ya. Ada tambahan fiturnya yang biasanya tidak ada di smartwatch lain di level harga segini yang pernah saya coba. Good job ZBlast, meskipun namanya ikut-ikutan GTS, rada beda sedikit saja ini penampakannya. Tapi saya suka warnanya banyak, kemudian strapnya juga lembut, sophisticated. Build quality biasa aja, plastik, dan masalah sensor kecil tadi udah saya bahas ya. So, buat yang tertarik, link pembeliannya akan ada ke beberapa e-commerce di bawah. Ada Banggood, ada AliExpress. Banggood udah saya jelasin ya, 448.000 harganya, plus ongkos kirim 80.000, ya sekitar 530.000 sudah terima di rumah. Kalau di Shopee, nanti kita cek harganya berapa. Kalau AliExpress saya udah lama banget nggak belanja di sana, jadi nggak tahu sekarang gimana. Gitu aja mungkin unboxing dan sedikit ngetes ZBlast GTS. Semoga teman-teman mendapat informasi yang cukup dan bermanfaat ya dari video kali ini.
Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.